Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan materi fikih dan usul fikih sampai kepada pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fikih? Ulama membagi beberapa periodisasi dari pertumbuhan dan perkembangan fikih. Seperti yang dijelaskan oleh Ali Jadul Haq bahwa pertumbuhan dan perkembangan fikih dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Yang kedua, periode sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, periode modifikasi tadwin fikih dan kematangannya. Yang keempat, periode berhentinya ijtihad. Dan yang kelima, periode kebangkitan. Itu adalah pertumbuhan dan perkembangan fikih. Lalu bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih? Seperti halnya disiplin ilmu lainnya, usul fikih pun mengalami proses sejarah yang cukup panjang. Sejak muncul berupa pengetahuan, kemudian dibukukan dan menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Sebetulnya usul fikih sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Para sahabat sudah mengenal bagaimana langkah yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari suatu dalil. Para sahabat pun sudah mengetahui adanya qiyas, bisa membedakan lafal yang umum dan yang khusus serta cabang-cabang disiplin ilmu usul fikih lainnya. Semua itu mereka pelajari langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sabda-sabda beliau, dari praktek beliau, penjelasan beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran, dari tanya jawab bersama beliau dan lain sebagainya. Hanya saja pada masa itu usul fikih sebagaimana disiplin ilmu lainnya belumlah menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri atau tersendiri sampai berlalu puluhan tahun. Atas kehendak Allah SWT, lalu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhasil melahirkan sebuah disiplin ilmu usul fikih dengan mengarang sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Karya beliau inilah yang memelopori lahirnya usul fikih, sehingga pantas kitab ini disebut sebagai kitab induk di dalam disiplin ilmu usul fikih. Ada yang berpendapat bahwa yang pertama kali menyusun poin-poin ilmu usul fikih ke dalam satu pembahasan adalah Abu Yusuf, yaitu sahabatnya Imam Abu Hanifah. Akan tetapi karya beliau tersebut tidak sampai ke tangan kita. Lain halnya dengan karya Imam Syafi'i Ar-Risalah ini yang disebarkan oleh murid-muridnya sekaligus sahabat beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang masih terjaga hingga saat ini. Di masa ini, mayoritas fuqaha memiliki 2 metode yang berbeda di dalam proses belajar mengajar. Yang satu dikenal dengan Madrasah Al-Hadis yang berpusat di Madinah bersama Imam Malik, pengarang kitab Al-Muwatta. Satunya disebut Madrasah Ar-Ra'yi yang berada di Irak bersama murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Madrasah Al-Hadis unggul dalam hal periwayatan hadis karena Madinah merupakan ranah turunnya wahyu dan tempat tinggalnya sahabat. Sedangkan Madrasah Ar-Ra'yi unggul dalam hal berpendapat, beranalisis, berlogika, dan bernalar. Karena hadis-hadis yang sampai kepada mereka banyak yang palsu dan tidak memenuhi kriteria kesahihan hadis menurut mereka. Meskipun begitu, keduanya sepakat akan wajibnya berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh mendahulukan akal maupun logika di atas keduanya. Selanjutnya muncullah Imam Asy-Syafi'i yang mencoba menggabungkan kedua metode tadi, metode Al-Hadis dan metode Ar-Ra'yi, hingga pada akhirnya Imam Asy-Syafi'i merumuskan usul dalam beristimbat, kaidah dalam beristidlal, dan patokan dalam berijtihad. Imam Asy-Syafi'i menjadikan ilmu fikih dibangun
di atas usul yang tetap, bukan dari fatwa tertentu. Dengan usul fikih beliau telah menampakkan substansi dan hakikat dari fikih itu sendiri. Beliau menjadi prinsip ilmu usul fikih yang kemudian diikuti dan disempurnakan oleh ulama setelahnya. Oleh karena itulah beliau dipandang sebagai bapak usul fikih, the founding father of Islamic law theory. Banyak ulama yang mengarang kitab tentang usul fikih tentunya. Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi dengan kitabnya namanya Al-Faqih wal Mutafaqih, Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Mustasfa, Ibnu Qayyim dengan kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, hingga Ibnu Qudamah dengan Raudatun Nazir yang diadopsi dari kitab karya Al-Ghazali, dan masih banyak lagi kitab usul fikih lainnya. Itulah saudara pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki perhatian besar terhadap fikih dan usul fikih yang akan menambah keberkahan dan bermanfaat dalam kehidupan kita dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.